Apakah kamu tahu tujuan hidupmu? Apakah kamu bahagia atau justru merasa bosan menjalani hidup? Kamu mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Berlibur, berganti kerjaan, pergi sana-sini. Tapi ya, itu hanya membawa kebahagiaan sesaat. Jika itu adalah kamu, Simon Sinek berkata, kamu belum menemukan why, alias kenapa kamu hidup. Jika kamu tahu tentang why-nya kamu akan dapat mengerti apa yang membuat kamu merasa penuh. Dan tentunya lebih mengerti tentang passion dan bakat alami yang kamu miliki. Dalam bukunya Find Your Why, Simon Sinek berbagi tentang bagaimana cara menemukan why-nya kamu. Pencarian why diibaratkan seperti kamu mencari emas, karena ini sudah ada. Dan biasanya terdapat di momen-momen masa lalu kalian. Ini adalah 7 langkah praktis untuk menemukan why-nya kamu. Pertama, carilah bantuan temanmu. Ingat, teman, bukan keluarga atau pasangan. Karena hubungan keluarga atau pasangan itu terlalu dekat, akhirnya bisa membuat mereka menjadi subjektif. Dia adalah teman yang kamu dapat telepon ketika kamu perlu bantuan. Bahkan pada jam 2 subuh, dan dia akan mengangkat teleponnya. Demikian juga sebaliknya. Dan ingat, kamu harus nyaman terhadap temanmu untuk menceritakan cerita dan perasaan pribadimu. Kedua, ceritakan maksud dan tujuanmu kepada temanmu, yaitu untuk membantu kamu untuk menemukan why-nya kamu. Di sini, temanmu akan menjadi pendengar, dan dia akan mencatat cerita atau kejadian-kejadian penting di hidupmu. Temanmu juga akan bertanya lebih dalam dan lebih spesifik mengenai arti dari kejadian tersebut. Untuk pedoman lebih lengkapnya, kamu bisa mendownload link yang ada di deskripsi dan berikan itu kepada temanmu. 3. Jadwalkan tempat dan waktu untuk kalian bertemu. Pastikan pada waktu ini kalian berdua berkomitmen untuk membantu untuk menemukan why-nya kamu. Jangan pilih tempat yang ramai, karena kamu akan menceritakan cerita dan kejadian-kejadian pribadi kamu. Dan pastikan tidak ada jadwal lain yang dapat mengganggu saat kamu melakukan ini. 4. Tuliskan cerita atau kejadian-kejadian yang kamu alami. Persiapkanlah ini sebelum kamu bertemu dengan temanmu. Why kamu terbentuk dari pengalaman kamu di masa lalu, tentang pelajaran yang kamu ambil, atau prinsip hidup yang kamu ambil ketika kamu tumbuh dewasa. Kamu mencari cerita yang membuat kamu sadar. Kamu bahagia ketika ada kejadian apa? Atau kamu merasa jago banget ketika kamu ngelakuin apa? Ingat, harus kamu catat agar kamu gampang mengingatnya saat menceritakan ini dengan temanmu. Dan inilah cara mencatatnya. Siapkan kertas kosong dan buatlah garis mendatar. Taruh di bagian atas kejadian-kejadian di mana kamu merasa bahagia. Dan di bagian bawah, kejadian-kejadian yang bikin kamu sedih. Ini adalah kejadian yang penuh dengan emosi. Jika kamu bingung, kamu dapat mengingat fase-fase dalam hidupmu. Misalnya, apa momen yang paling bahagia dan sedih ketika kamu berada di bangku SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, atau yang lainnya. Tulislah sesuai dengan urutan waktu dari kamu kecil hingga kamu dewasa. Tulis dalam beberapa kata yang melambangkan kejadian tersebut. Dan kamu akan membuat sebuah titik. Titik ini melambangkan tingkatan kebahagiaan atau kesedihan yang kamu rasakan pada saat itu. Semakin tinggi titik kejadian itu, semakin kamu merasa bahagia pada saat itu. Berlaku juga di cerita kamu yang sedih. Semakin titik itu di bawah, semakin sedih kejadian itu. Pilihlah 2 kejadian dengan titik paling tinggi dan 2 kejadian dengan titik paling rendah. Kejadian inilah yang kemungkinan besar terdapat why-nya kamu. Mungkin kamu gak ingat semua ceritanya, tapi ketika kamu cerita dengan temanmu, kamu akan secara spontan menceritakan tentang kejadian ini kepada temanmu. Kelima, ceritakanlah ceritamu. Saatnya duduk bertemu dengan temanmu. Ceritakanlah cerita-cerita kejadian tersebut. Kamu harus terbuka saat menceritakan cerita ini. Luapkan emosi dan kenangan kamu pada saat kejadian ini terjadi. Temanmu juga dapat membantu dengan mendengarkan serta bertanya secara spesifik tentang kejadian-kejadian tersebut. Teruslah kamu cerita dan menjawab pertanyaan dari temanmu. Temanmu juga harus mencatat semua kejadian dan situasi pada saat itu, serta emosi apa yang kamu rasakan. Keenam, identifikasi cerita tersebut. Mintalah bantuan temanmu untuk melihat catatan yang dia buat tadi. Cari kesamaan di antara cerita-cerita itu. Entah ide, kata-kata,
kalimat, atau emosi apa yang kamu rasakan pada saat kejadian itu. Ketujuh, setelah kamu mengetahui kesamaan-kesamaan tersebut, saatnya tulis pernyataan mengenai why-nya kamu. Biasanya pernyataan why berbentuk seperti ini. Untuk titik-titik-titik, sehingga titik-titik-titik. Pada titik-titik pertama, berisi tentang kontribusi atau hal yang kamu berikan. Pada titik-titik kedua, berisi tentang dampak atau pengaruhnya. Pilihlah kata-kata yang tepat sehingga kamu dapat membuat kalimat pernyataan why kamu semakin kuat. Ini adalah contoh pernyataan why dari Simon Sinek. Untuk menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal yang membuat mereka terinspirasi, sehingga bersama-sama kita dapat mengubah dunia. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman atau kerabat kalian, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan video rahasia sukses lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.